teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di podcast LBH Hope dengan saya Yonatan Pasaribu, dan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Di sini saya bersama dengan Pendeta Muda Yusak Wibowo SEMA. Apa kabar Bapak? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Sekarang Bapak sebagai gembala, nggih? Ya, betul. Saya menggembalakan di GBS Immanuel Jalan Gubeng Kertajaya. Oke, Pak Pendeta, kalau gitu kita langsung masuk ke pertanyaannya yang pertama. Nah, Bapak Pendeta, kalau ditanyakan mengenai hukum, kira-kira apa kesan pertama yang muncul di benak Pak Pendeta? Apakah hukum itu terkesan seperti serem, ribet, ataukah kesannya biasa saja sebenarnya? Ya, bagi saya hukum itu biasa ya. Karena memang sejak ribuan tahun yang lalu, ya kita sudah mengenal hukum. Ya, dikatakan ada hukum Hammurabi yang berlaku di Babel dan juga hukum Taurat yang berlaku di orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi bicara soal hukum itu sudah lama, dan kita tahu sendiri bahwa dalam hukum Taurat itu banyak sekali pasal-pasalnya itu. Berarti sejak dari dulu saja, sebelum ada hukum di dunia ini, hukum Taurat ini sudah ada terlebih dahulu. Ya, jadi Hammurabi. Manusia sudah bersentuhan dengan hukum dari sejak ribuan tahun yang lalu. Sudah sangat umum berarti Pak Pendeta. Ya. Berarti kesannya biasa-biasa saja ya Pak? Ya, kan sudah dari dulu sudah ada. Hukum menjadi bagian daripada kehidupan manusia. Ya. Tapi kalau gitu Pak, kenapa kok dari dulu kalau memang sudah ada hukumnya, kenapa kok tetap sampai sekarang permasalahannya itu tetap sama Pak? Ya. Sulit dalam penerapannya. Ya, karena manusia itu kadang-kadang ada aturan dilanggar. Baik, pertanyaan yang selanjutnya Bapak. Ya. Sebagai gembala sidang, pernahkah ada jemaat yang datang untuk curhat soal masalah hukum yang membuat Bapak ikut pusing untuk menanggapi itu Pak? Sejauh ini jemaat datang untuk konsultasi masalah hukum ke saya tidak terlalu banyak. Berarti untuk konsultasi hukum sejauh ini belum ada yang terlalu berat untuk ditanggapi Pak ya? Ya, kalau bicara tentang hukum itu hukum perdata atau pidana belum. Iya, berarti fokus saja dalam kegiatan bergereja. Ya, jadi kalau ayat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ya. Tapi kalau bersentuhan dengan hukum perdata atau pidana belum. Baik Pak Pendeta, menurut Bapak seberapa penting sih orang gereja itu untuk harus memahami hukum? Kemudian bagaimana hubungannya dengan iman Pak? Ya, jemaat harus melek hukum ya. Jemaat harus mengerti tentang hukum supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum aturan negara. Kemudian bagaimana Pak Pendeta memandang relasi antara hukum negara dan hukum kasih dalam konteks kehidupan jemaat Pak? Ya, kalau hukum negara, ya, di mana ada pelanggaran di situ ada sanksi, dan pun diberikan keringanan dalam bentuk grasi. Nah, sementara dalam Alkitab, ya, pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu adalah pengampunan yang sempurna, di mana dikatakan walaupun dosamu merah seperti kirmisi, tapi diubahnya menjadi putih seperti bulu domba. Saya juga muncul satu pertanyaan nih Pak. Ini terkait tadi Bapak mengatakan kita memahami bahwa hukum di dunia itu menekankan di mana ada pelanggaran, di situ ada penghukuman. Ya. Nah, kalau kita bicara di perspektif Alkitab, tentunya Alkitab pasti mengatakan bahwa ada pengampunan yang sempurna di situ Pak ya. Betul. Nah, apakah di sini pertanyaan saya Pak, apakah berarti dari sudut pandang Alkitab, apakah lebih ditekankan ke pengampunannya kah? Atau juga sebenarnya sudah diberitahukan juga mengenai sanksi-sanksinya itu bagaimana Pak kalau di sudut pandang Alkitab Pak? Ya, jadi dalam zamannya Musa, hukum Taurat itu di mana ada pelanggaran di situ ada sanksi. Namun setelah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, di mana suatu ada peristiwa di mana ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dan menurut hukum Taurat dia harus dilempar batu sampai mati, dirajam. Ya, di situ Yesus berkata, barang siapa yang belum pernah atau tidak pernah berbuat dosa, silakan yang pertama kali melempar batu terhadap perempuan ini. Kita tahu sendiri bahwa satu demi satu orang yang ingin melempar batu itu pergi.
Dan Yesus berkata kepada perempuan ini, aku pun tidak melempar kamu, aku pun tidak merajam kamu, karena seharusnya Yesus berhak, karena Yesus tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat kesalahan. Tetapi Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Artinya pengampunan yang Tuhan berikan itu dengan satu syarat, jangan diulang lagi, jangan berbuat lagi. Di situ letak kesempurnaan dari pengampunannya itu Pak ya. Ya. Lalu apa yang akan terjadi Pak jika itu dilakukan lagi? Kita tahu bahwa dosa yang dilakukan dengan sengaja, Firman Tuhan mengatakan tidak ada korban untuk hal itu. Kemudian Pak Pendeta, sebagai gembala sidang, persoalan hukum apa ini yang paling sering dihadapi oleh jemaat Pak biasanya? Ya. Persoalan hukum yang paling sering terjadi adalah persoalan hukum tentang hukum pernikahan. Oh iya, pernikahan. Ya. Karena kita mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi kalau sampai terjadi suatu perceraian di dalam jemaat gereja, ini yang menjadi suatu polemik memang. Kemudian juga banyak masalah kan Pak, seperti orang sudah menikah dari gereja, namun kemudian tidak segera diurus ke Dukcapil Pak. Nah itu pandangan Bapak bagaimana Pak? Jadi apa begini, berarti sudah menikah atau belum? Itu Pak. Ya, secara gereja sudah. Secara gereja. Secara negara belum. Jadi aturan yang sekarang adalah pernikahan harus lewat gereja dulu yang nomor pertama. Setelah itu baru didaftarkan di Dispenduk Capil. Seorang yang sudah memiliki akta pernikahan gereja itu akan diserahkan ke Dispenduk untuk dibuatkan akta pernikahan catatan sipil yang dari negara. Menurut saya, Anda kalau mau benar-benar mau menikah, Anda harus mengikuti semua aturan ya. Yang pertama, Anda harus diberkati di gereja dulu, Anda menerima akta pernikahan gereja, dan Anda harus segera mendaftarkan pernikahan Anda ke Dispenduk Capil ya, sehingga keluar akta pernikahan dari negara. Kalau Anda tidak mendaftarkan pernikahan Anda kepada Dispenduk Capil, sulit nanti pengurusan Pak ya? Bukan masalah sulit pengurusan Pak, Anda istilahnya boleh saya katakan Anda tidak benar-benar ingin menikah. Betul, itu poinnya teman-teman. Jika kita tidak mendaftarkan ke Dukcapil, berarti kita tidak 100% siap untuk menikah. Iya, Pak, ya. Kalau siap menikah, Anda harus punya akte pernikahan gereja dan akte pernikahan dari negara. Betul. Ya. Mungkin selain itu Pak, tentang pendaftaran nikah ke Dukcapil, apakah ada masalah lain yang biasanya itu kerap kali dialami oleh jemaat Pak? Ya, jadi selagi saya katakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi kalau Anda sudah memutuskan Anda menikah, berarti Anda sudah harusnya siap menerima segala risiko yang terjadi dalam pernikahan itu. Kemudian kita tahu nih Pak, kalau tidak boleh diceraikan oleh manusia, tapi kenyataannya banyak orang yang ingin bercerai Pak, katakan sebagai orang Kristen ingin bercerai, kemudian katakan datang kepada gembalanya. Nah, dari sisi Pak Pendeta sebagai gembala sidang, bagaimana pendapat Bapak? Apakah Bapak akan menceraikan kedua orang ini atau akan ditekankan kembali kepada pranikah itu Pak? Bagaimana? Gereja tidak pernah menceraikan. Ya, tidak pernah menceraikan Pak. Dan gereja jangan menceraikan. Artinya ya, kita tahu bahwa sebagai seorang hamba Tuhan ataupun pendeta itu harus menuntun jemaat kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, ya itu yang kita katakan. Yang pertama, apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Yang kedua, andai kata terjadi perceraian, firman Tuhan mengatakan jangan menikah lagi. Itu yang firman katakan ya. Ditekankan kepada firman Tuhan selalu ya, begitu. Tetapi sekali lagi, untuk orang masuk dalam sebuah pernikahan harus punya persiapan yang betul-betul matang. Ya, jadi menurut saya dari semenjak pranikah itu harus benar-benar dipersiapkan sebaik-baiknya, dan hamba Tuhan yang memberikan konsultasi pernikahan itu harus benar-benar melihat apakah
mereka ini pasangan yang akan dinikahkan ini benar-benar siap menikah atau tidak. Ya, jadi banyak yang terjadi, orang sudah masuk pernikahan tapi belum siap menerima konsekuensi daripada pernikahan itu sendiri. Baik Pak Pendeta, terkait itu kan butuh pemahaman yang jelas kepada jemaat berarti Pak ya. Ya. Nah berhubungan dengan itu Pak, bagaimana pandangan Bapak Pendeta mengenai kolaborasi antara gereja dengan lembaga bantuan hukum Pak? Ya. Lembaga bantuan hukum bisa menjadi mitra gereja dalam memberikan pemahaman tentang hukum yang berlaku di negara ini. Jadi supaya jemaat tidak menjadi juga pelanggar hukum negara. Dan apa yang firman Tuhan katakan, apa yang hukum negara katakan, ya dua-duanya harus dilaksanakan ya. Seperti Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan.